Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmaini dengan NIM 702120027 dari Kesmas Af, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Oke, halo guys. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Gerenspress. Terlebih dalam tentang materi Gerenspress, terlebih dahulunya kita mengetahui apa sih pengertian Gerenspress. Nah, pengertian Gerenspress adalah kata benda atau noun yang terbentuk dari kata kerja yang diakhiri dengan ing. Nah, contoh Gerenspress, kalimat pertama, she cooks spaghetti for dinner. Artinya dia memasak spaghetti untuk makan malam. Nah, contoh kalimat kedua, cooking is an interesting activity. Nah, memasak adalah aktivitas yang menyenangkan. Nah, subjek dalam kalimat pertama ini adalah she, sedangkan kata kerja adalah cook, dan spaghetti merupakan makanan yang akan dimasak oleh atau objek. Namun, jika kita melihat dengan teliti, di kalimat kedua kata cook berada di awal kalimat dan berubah menjadi noun atau kata benda. Setelah diakhiri dengan ing, inilah yang kita sebut sebagai gerund. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi gerund dalam kalimat. Berikut ini adalah fungsi Gerenspress dalam kalimat. Nah, gerund sebagai subjek. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, gerund bisa digunakan sebagai subjek dalam suatu kalimat. Nah, contoh kalimat Gerenspress sebagai subjek. Smoking is not good for our health, yang artinya merokok tidak baik untuk kesehatan kita. Dan yang kedua, swimming is the type of sport they like. Berenang adalah tipe olahraga yang Lucy sukai. Yang ketiga, fishing is a fun activity. Memancing adalah aktivitas yang menyenangkan. Dan yang selanjutnya, running may be hard for some pup. Berlari terasa cukup berat bagi beberapa orang. Dan yang selanjutnya, giving is better than taking. Memberi lebih baik daripada menerima. Nah, sebagai catatan, gerund bisa juga diikuti oleh objek maupun kalimat pelengkap di belakangnya. Hal ini juga berlaku untuk gerund yang berperan sebagai subjek. Selanjutnya yaitu contoh kalimat Gerenspress.
Making this better is something that he can do. Membuat segalanya lebih baik adalah sesuatu yang bisa ia lakukan. Jika kata tambahan things better dihilangkan pada kalimat ini, maka bunyinya menjadi making is something that he can do. Bukankah kalimat ini akan terasa janggal? Oleh karena itu, untuk kalimat ini, gerund perlu diikuti dengan kata pelengkap. Sedangkan untuk kalimat berikutnya, penulis akan memberikan contoh kalimat dengan gerund yang diikuti dengan objek. Nah, yang pertama itu teaching. Mathematics is his job. Mengajar matematika adalah pekerjaannya. Untuk kalimat ini, teaching merupakan gerund yang berperan sebagai subjek dan diikuti dengan objek matematik. Contoh kalimat gerund place dalam bahasa Inggris lainnya. Having good score is what she expects. Mendapatkan nilai bagus adalah yang diharapkannya. Cooking pasta is her specialty. Memasak pasta adalah keahliannya. Having enough sleep is good for our health. Tidur yang cukup sangat baik untuk kesehatan kita. Selain sebagai subjek, gerund juga bisa ditempatkan sebagai objek. Berikut penjelasannya. Subjek, gerund juga bisa berperan sebagai objek. Tata caranya sama, yaitu verb diakhiri dengan in. Nah, contoh, I do not like smoking. Saya tidak suka merokok. Nah, yang kedua itu he enjoyed hunting. Ia suka berburu. Yang ketiga, she liked shopping. Ia suka berbelanja. Bobby likes working at Google Company. Baby suka bekerja di perusahaan Google. Selanjutnya, he dislikes jogging. Ia tidak suka bersendal kurang. Catatan tambahan, gerund yang berperan sebagai objek juga bisa diikuti dengan objek lainnya. Komplement. Nah, gerund berperan sebagai komplement jika ia ditempatkan setelah predikat yang menggunakan kata be, termasuk di dalamnya segala bentuk transformasi dari kata to be, meliputi is, am, are, was, were, dan sebagainya, dan juga subjeknya mengandung kata ganti his, her, my, dan lainnya. Kalimat gerund phrase sebagai komplement.
His hobby is drawing. Hobinya adalah menggambar. My favorite activity is cooking. Aktivitas favoritku adalah memasak. My brother likes writing. Adikku suka menulis. Nah, catatan tambahan. Gerund yang berperan sebagai komplement juga bisa diikuti dengan objek lainnya. Nah, contoh kalimat gerund phrase sebagai komplement yang diikuti dengan objek. Yang pertama, his problem was not coming to the gathering. Masalahnya adalah tidak datang ke perkumpulan. Yang kedua, her hobby is playing music. Hobinya adalah bermain musik. Yang ketiga, his bad habit is talking bad about someone else. Sifat buruknya adalah berbicara buruk tentang orang lain. Guys, lanjut ya, semoga tidak bosan mendengarkan saya berbicara. Syarat menggunakan jarum garis dalam kalimat. Melalui penjelasan di atas, kami mengetahui bahwa jarum memiliki peran sebagai subjek, objek maupun komplement. Selain itu, penulis ini menambahkan bahwa ada syarat di mana jarum harus digunakan, yaitu setelah preposition atau kata depan. Preposisi yang dimaksud adalah after, before, by, instead, of, on, of, from, beside. Nah, contoh kalimat gerund phrase yang diletakkan setelah preposisi. Yang pertama itu from swimming to playing basketball, he can do all sport. Dari berenang hingga bermain basket, ia bisa melakukan semua bidang olahraga. Yang kedua, they went on arguing. Mereka harus berdebat. Mereka terus berdebat. Setelah kata kerja tertentu atau verb, tidak semua kata kerja bisa diikuti gerund. Berikut kata kerja yang bisa diikuti gerund. Yang pertama, had, benci. Yang kedua, prefer, memilih, dan banyak lainnya. Contoh kalimat gerund phrase yang ditempatkan setelah verb. She hates working with Linda. Dia benci bekerja dengan Linda. Yang kedua, I prefer singing than painting. Saya lebih memilih bernyanyi daripada menari. Nah, setelah ungkapan tertentu, ungkapan-ungkapan tersebut antara lain would you mean? Apakah kamu bisa? It is no use, tidak ada gunanya. Can't stand, tidak tahan. Let's go, ayo. Dan it's worth, lebih pantas. Nah guys, ada lagi ya contoh kalimat gerund phrase setelah ungkapan tertentu. Would you mean for me a cup of water? Kamu bisa menuangkan segelas air untukku. Kedua, it is not as bad as
percakapan bahasa Inggris sehari-hari, kamu akan sering menjumpai pengaplikasian kata jargon ini. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk kamu pelajari. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.